Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rizka Farasi dengan NIM 2210953045 dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu diagram blok sistem kendali terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama itu ada sinyal, lalu sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Lalu ada subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendali sistem dalam bentuk fungsi. Lalu ada summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Lalu ada branch point atau titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Eh, eh, Lalu ada diagram dari blok sistem kendali. Eh, yang B, hubungan dan modifikasi diagram blok. Untuk hubungan diagram blok ada hubungan seri dan hubungan paralel. Untuk hubungan seri dapat dilihat eh, untuk mengetahui persamaannya, maka kita buat persamaannya X2S sama dengan X1S dikali G1S untuk persamaan 1, X3S sama dengan X2S dikali G2S untuk persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Lalu untuk hubungan paralel, diketahui X2S sama dengan X1S dikali G1S merupakan persamaan 1, lalu X3S sama dengan X1S dikali G2S untuk persamaan 2. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan, sehingga didapatkan X4S sama dengan X2S kurang X3S, X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Lalu ada modifikasi dari diagram blok. Yang pertama yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk mendapatkan A, X1 dikalikan dengan G dikalikan dengan A, itu sama dengan X1. Lalu dipindah ruaskan sehingga A sama dengan 1 per G. Lalu yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yaitu X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Lalu pindah ruas sehingga didapatkan A sama dengan G. Yang ketiga ada pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di situ untuk X3-nya sama dengan X1 dikurang X2 dikali G, sehingga X3-nya X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Untuk X3 lainnya, yaitu X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka kedua persamaan dari X3 disatukan dan dipindah ruaskan sehingga X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A sehingga didapatkan G dikurang A. Lalu untuk yang keempat ada pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Yaitu untuk X3-nya sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Lalu untuk ruas kanannya X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Lalu disamakan sehingga X1 dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Sehingga X1 dikali G dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2
X2 dikali A dikali G sama dengan X2, sehingga A-nya didapatkan 1/G. Yang C, sistem kendali dengan lingkar terbuka dan tertutup. Yang pertama itu ada sistem kendali lingkar terbuka, sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik searah saja, itu seperti gambar blok diagramnya. Untuk fungsi alihnya didapatkan CS per RS sama dengan GS. Untuk keluaran sistemnya CS sama dengan GS dikali RS. Yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup atau sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dapat dilihat dari blok diagramnya, di mana sistem kendali ini memiliki umpan balik setelah CS terdapat HS, lalu BS, dan kembali ke titik penjumlahan. Untuk fungsi alihnya didapatkan CS sama dengan ES dikali X GS untuk persamaan 1. Lalu ES dikali sama dengan RS dikurang BS untuk persamaan 2. Lalu BS sama dengan CS dikali HS untuk persamaan 3. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS untuk persamaan 4. Setelah itu, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS, lalu kali GS, XGS. Lalu kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya pindahkan CS dikali HS dikali GS ke ruang kanan sehingga menjadi CS ditambah CS, HS, GS sehingga RS dikali GS mendapatkan keluaran nilai CS sehingga CS 1 ditambah GS kali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Yang ketiga ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk lingkar terbuka, yang pertama tuh kurang stabil dan teliti. Untuk lingkar tertutup lebih stabil dan teliti. Lalu untuk lingkar terbuka lebih mudah dibuat, tetapi lingkar tertutup lebih susah dibuat. Lingkar terbuka tidak ada umpan balik, dan lingkar tertutup terdapat umpan balik. Lingkar terbuka murah, lingkar tertutup mahal. Yang dia ada pengendali PID. Digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Contohnya yang pertama, untuk mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Untuk yang pertama itu ada pengendali proporsional. Itu jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Dapat dilihat dari blok diagramnya. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP. Lalu ada karakteristik pengendali proporsional. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Untuk yang kedua,
Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat, ada nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua ada pengendali integral, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI integral ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KI per S. Lalu karakteristik untuk pengendali integral yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal S tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Lalu ada pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuai dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT per ET sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Untuk karakteristik pengendali derivatif, yang pertama adalah pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Yang keempat ada pengendali proporsional integral, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Berdasarkan gambar, maka didapatkan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral T dengan T dan 0 ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Karakteristik dari pengendali proporsional integral yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP
karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima ada pengendali proporsional derivatif. Itu jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendalian proporsional. Maka dari gambar dapat ditentukan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 per TDS. 1 ditambah TDS. Karakteristik dari pengendali proporsional derivatif, yang pertama, respons sistem yang sangat cepat, yang kedua ada overshoot rendah, yang ketiga kerja dari differential control saat ini nilai errornya berubah. Yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Maka dari gambar dapat ditentukan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral T0 dengan batas T0 ET DT ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Karakteristik dari pengendali proporsional integral derivatif, yang pertama memperbaiki respon transien. Yang kedua menghilangkan nilai error steady state. Yang ketiga mengurangi overshoot. Lalu ada perbedaan dari beberapa berapanya. Yang pertama pada respon loop tertutupnya terdapat proporsional, integral, dan derivatif. Untuk restem pada proporsional bersifat menurunkan, integral menurunkan, derivatif perubahan kecil. Untuk overshootnya, untuk proporsional itu meningkatkan, integral meningkatkan, dan derivatif menurunkan. Untuk settling time, untuk proporsional itu terjadi perubahan kecil, untuk integral meningkatkan, untuk derivatif menurunkan. Untuk steady state error-nya pada proporsional menurunkan atau mengurangi, integral untuk mengeliminasi, derivatif perubahan kecil. Selanjutnya yang ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant atau TC. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, lalu 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Lalu ada settling time atau TS, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5%, atau 2%, atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Lalu ada maksimum persen overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumus persen MP sama dengan CTP dikurang C tak terhingga per C tak terhingga dikali 100%. Lalu ada time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikut adalah gambar dari toleransinya.
Selanjutnya yang F adalah metode penalaan atau turning PID. Yang pertama ada metode trial dan error. Metode trial dan error dalam turning PID atau proporsional, integral, dan derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu yang kedua ada metode Ziegler-Nichols. Eh, metode metode dari Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Lalu metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode turning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP sekitar 25% terhadap masukan step. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.